Halo semua, ketemu lagi bareng gua di channel Mikirin Masa Depan. Tempatnya kita mikir, bukan soal drama mantan, tapi soal masa depan, dan duit pastinya. Hari ini kita bahas orang yang bikin banyak kepala panas dan dompet merasa tertampar. Namanya Timothy Ronald, dan di umur 24 tahun, kekayaannya udah tembus 1 triliun rupiah. Lo nggak salah denger, 1 triliun bukan 100 juta, dan yang lebih gila lagi, 9% dari duitnya itu ada di Bitcoin. Gue ulang, 90% bro, sisanya dia invest ke bisnis, bikin exchange kripto, beli klub basket, dan bahkan suntik dana ke Holy Wings. Penasaran gimana bisa sampai segitu? Yuk langsung kita bahas, tapi sebelum itu, subscribe dulu dong. Channel ini nggak ngajak lo foya-foya, tapi ngajak lo mikirin masa depan, biar nggak bokek terus tiap akhir bulan. Sebelum kita bahas cuannya, yuk kenalan dulu. Siapa sih Timothy Ronald ini? Sekilas sih kelihatannya kayak anak muda kaya biasa, kontennya rapi, followersnya banyak, ngomongin duit terus. Tapi dia tuh bukan lahir dari keluarga tajir melintir. Serius, dulu Timothy pernah jadi joki game. Main game buat bantuin orang lain naik rank, terus dibayar. Dan dari situ dia mulai mikir, gue punya skill, tapi masa penghasilan gue gini-gini aja terus? Akhirnya dia mulai cari tahu cara lain buat dapet duit yang lebih gede, dan ketemulah sama investasi. Waktu itu belum banyak anak muda ngomongin keuangan, apalagi soal Bitcoin. Tahun 2015, dia mulai beli Bitcoin pertamanya. Harga masih di belasan juta, dan orang-orang masih nganggep Bitcoin itu barang aneh. Banyak yang bilang, itu mah penipuan. Tapi Timothy beda. Dia nggak cuma ikut-ikutan, tapi beneran belajar. Baca white papernya, paham sistem blockchain-nya, dan pelan-pelan bangun conviction-nya sendiri. Dan itu jadi titik balik hidupnya. Tapi dia nggak pelit ilmu. Ketika banyak anak muda bingung soal keuangan, dia mulai bikin konten edukasi. Gaya bahasanya santai, nggak sok pintar. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyari. Gue liat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget banyaknya. Selis Bitcoin. Lu mau Dan yang paling penting, ngerti cara ngomong ke Gen Z. Dari situ, lahirlah platform edukasi keuangan. Salah satunya yang lo mungkin kenal, Ternak Uang. Platform ini sempat rame banget di awal-awal, bantuin orang belajar budgeting, investasi, dan financial planning. Tapi ya, nggak semua hal berjalan mulus. Seiring waktu, Ternak Uang berhenti beroperasi. Timothy pun fokus ke hal yang dia paling kuasai dan yakini, kripto. Dia bikin platform baru yang sampai sekarang masih aktif, Akademi Kripto. Isinya edukasi seputar dunia kripto. Dari yang pemula banget sampai yang mau jadi expert. Dan dari sinilah pengaruh Timothy makin luas. Sekarang pertanyaannya, duit triliunan itu datangnya dari mana aja sih? Yang pertama, Bitcoin. Timothy pernah bilang sendiri, lebih dari 90% kekayaannya ada di Bitcoin. Gokil sih, karena kebanyakan orang diversifikasi, ini malah all in. Tapi dia punya alasan. Dia nganggep Bitcoin itu kayak risk-free rate versi dia. Naik 30% per tahun, dia anggap itu udah cukup aman. Jadi, kalau kekayaannya 1 triliun, berarti sekitar 900 miliar lebih ditaruh di satu aset doang. Dan yang menarik, dia tahan. Dia nggak jual panik waktu market turun, nggak ikut FOMO waktu market naik. Yang kedua, Holy Wings. Timothy invest sekitar 200 miliar rupiah ke Holy Wings Group, dan dia jadi pemegang saham termuda, bareng nama-nama kayak Hotman Paris dan Andrew Susanto. Dia bilang, dia nggak masuk ke sana buat gaya-gayaan nongkrong. Tapi, karena dia lihat potensi bisnis hiburan itu besar, apalagi kalau bisa dikelola dengan cara baru, yang ngerti Gen Z. Yang ketiga, FLOQ, Exchange Crypto. Baru-baru ini, Timothy juga lagi bikin exchange kripto sendiri, namanya FLOK, kolaborasi sama Kalimasada, dan targetnya
jadi exchange lokal terbesar di Indonesia. Nggak cukup cuma invest di kripto. Sekarang dia bangun infrastrukturnya sekalian, dari traders dan edukator, pemilik exchange. Yang keempat, Akademi Kripto. Seperti yang gue bahas tadi, ini platform edukasi buat bantuin anak muda paham soal kripto. Ribuan orang udah belajar lewat situ. Dan pastinya ini juga jadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan buat dia. Kenapa banyak orang gagal investasi, padahal udah melek finansial? Jadi gini, Timothy Ronald udah jadi bukti nyata bahwa belajar finansial itu penting. Tapi faktanya, banyak juga orang yang udah melek finansial, tapi tetap gagal. Kenapa? Karena ikut-ikutan, bukan paham beneran. Banyak yang invest cuma karena lihat orang lain sukses. Temen gue beli kripto, untung 300%. Ya udah gue ikut tanpa ngerti cara kerjanya, tanpa ngerti risikonya. Nggak tahan mental waktu market turun. Lo tahu kan, investasi itu nggak selalu hijau. Banyak orang baru mulai belajar investasi pas market lagi naik. Terus pas turun dikit, panik. Portofolio minus 10% langsung dijual. Padahal mungkin cuma butuh sabar 3 bulan lagi, malah udah nyerah duluan. Timothy bisa tahan rugi miliaran di kripto karena dia punya keyakinan dan waktu. Mindsetnya masih pengen cepat kaya. Jujur deh, berapa banyak orang yang investasi tapi pengennya cuan instan. Padahal orang kaya yang beneran tuh mikirnya panjang. Bukan beli hari ini, berharap naik minggu depan. Nggak punya tujuan, cuma asal beli. Gue pernah lihat orang yang beli 5 aset sekaligus, saham, kripto, P2P, reksadana, bahkan NFT. Tapi waktu ditanya, tujuan lo apa? Dia jawab, biar nambah-nambahin aja. Jadi pelajarannya, belajar doang nggak cukup. Yang penting itu, cara belajar, cara mikir, dan cara lo ambil keputusan. Investasi itu bukan soal nyari yang paling untung, tapi nyari yang paling cocok sama pemahaman dan mental lo sendiri. Kalau lo cuma ikut-ikutan, ya ujungnya ikut-ikutan rugi juga. Tapi kalau lo punya dasar yang kuat kayak Timothy, lo bisa bikin keputusan yang tahan uji waktu. Ngomongin soal Timothy Ronald, kita nggak bisa cuma bahas dia sebagai orang kaya, investor, atau edukator kripto. Karena yang paling menarik justru adalah dampaknya ke generasi kita. 1. Anak muda jadi melek investasi. Beberapa tahun lalu, banyak anak muda mikir, investasi itu buat orang tua yang udah mapan. Sekarang, anak SMA udah tahu apa itu Bitcoin. Anak kuliah udah buka akun saham. Anak magang udah mikirin reksadana. Salah satunya ya karena ada figur kayak Timothy Ronald. Dia bawa topik yang berat, jadi bisa diterima dengan cara santai, kekinian, bahkan keren. 2. Edukasi keuangan. Jadi lebih aksesibel. Dulu belajar soal duit tuh ngebosenin. Harus ikut seminar, baca buku yang tebelnya kayak bantal. Sekarang, tinggal buka TikTok, lihat video 60 detik, dan lo bisa ngerti konsep penting soal aset, tabungan, bahkan kripto. Dan itu kebanyakan dimulai dari konten-konten edukatif yang dibikin figur kayak Timothy. 3. Tapi tetap harus hati-hati. Nah, ini nih yang penting banget. Meskipun banyak anak muda mulai belajar investasi, banyak juga yang jadi terlalu semangat tapi nggak siap. Ngeliat Timothy sukses dari Bitcoin langsung ikut beli. Ngeliat dia invest gede ikut-ikutan naruh semua dana. Padahal latar belakang lo, pemahaman lo, dan mental lo belum tentu sama. Makanya penting buat ngeliat figur kayak Timothy sebagai inspirasi, bukan sebagai template. Figur kayak Timothy Ronald emang berpengaruh besar. Dia berhasil bikin anak muda mikir lebih panjang. Bukan cuma soal gaya hidup, tapi soal masa depan finansial. Tapi inget, lo nggak harus jadi Timothy buat sukses. Lo cuma perlu jadi versi terbaik dari diri lo sendiri yang ngerti duit lo, ngerti resiko lo, dan ngerti kenapa lo ambil satu keputusan. Jadi, kesimpulannya, Timothy Ronald
Bukan cuma kaya, tapi juga punya visi, strategi, dan mental tahan banting yang gak semua orang bisa tiru mentah-mentah. Tapi yang bisa lo ambil, itu cara mikirnya. Dia mikirin masa depan, belajar sungguh-sungguh, dan ngambil keputusan yang berani, tapi terukur. Gua gak bilang semua orang harus naruh 90% duit di Bitcoin. Tapi semua orang pantas buat belajar cara kelola uang, cara ngambil risiko, dan cara bangun kekayaan dari nol. Dan ingat, sukses itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal siapa yang paling konsisten jalanin proses. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang lagi mikirin gimana caranya punya masa depan, bukan sekadar punya gaya hidup. Tulis juga di komentar, siapa tokoh selanjutnya yang harus gue bahas di Mikirin Masa Depan? Gue pamit dulu, mikirin masa depan.